Al-Quran. Dan kita akan melihat ya, ini adalah klaim-klaim klasik lah ya, yang sering kali kita dengar dari mereka. Mereka mengatakan apa? Ya. Pertama itu mereka mengatakan bahwa Muhammad itu menerima wahyu dari malaikat Jibril katanya ya. Jibril pada tahun 610 ya. Kemudian mereka mengatakan wahyu ini dihafalkan dan disampaikan kepada para pengikutnya. Nah, apakah klaim ini punya dasar atau tidak? Itu nanti akan kita lihat bersama-sama. Ini klaim omong kosong atau memang klaim yang punya dasar ya. Kemudian kita akan melihat juga misalnya ini klaim kedua ya, mereka mengatakan bahwa wahyu-wahyu atau Al-Quran ini dikumpulkan ya dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Al-Quran. Jadi Muslim selalu mengatakan itu Al-Quran itu dicatat oleh para pengikut Muhammad, itu dicatat di pelepah korma, dicatat entah di batu atau di kulit binatang dan macam-macam. Ini yang selalu kita dengar dari para Muslim dan narasi-narasi Islam ya, yang mungkin ini juga bisa kita temukan di dalam beberapa hadis-hadis ya. Tetapi pertanyaannya apakah klaim-klaim semacam itu dapat digunakan dan dapat memenuhi kriteria yang digunakan oleh para ilmuwan ini ketika mereka melakukan penelitian. Oke? Kemudian kita akan melihat juga ya, ini klaim ketiga, misalnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab wahyu ditulis dalam bahasa Arab dalam waktu 20 tahun setelah kematian Muhammad. Nah, ini terkait nanti masalah kanonisasi yang mereka mengatakan kanonisasi pertama itu dilakukan oleh Utsman ya. Artinya itu sekitar tahun 650-an ya, 652 lebih tepatnya. Dan apakah klaim itu bisa dipakai juga ya, atau hanya sekedar klaim omong kosong? Jadi sekali lagi ini Muslim ini penting sekali ya. Ini klaim-klaim yang dari Muslim sendiri dan berdasarkan narasi Islam itu sendiri ya. Ada klaim keempat, itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab murni katanya, dan itu jelas ya. Misalnya ini ditegaskan di dalam surah 16, 103, kemudian ditegaskan kembali lagi di dalam surah 12, surah 13, surah 14, dan dikatakan bahwa Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang sempurna karena Allah menulisnya di sorga. Ngeri ya, ini ngeri, klaim luar biasa karena itu langsung ada di dalam Al-Quran. Tetapi apakah klaim semacam ini bisa dipercaya? Apakah para ilmuwan merasa bisa menerima hal semacam ini? Mari kita lihat nanti ya. Kemudian ada klaim yang terakhir ini yang akan kita bahas juga adalah misalnya mereka mengatakan bahwa tidak ada varian bacaan ya, tidak ada variasi bacaan, ayat yang hilang atau bacaan yang bertentangan pada berbagai teks Al-Quran ya. Jadi mereka mengatakan bahwa inilah bukti bahwa Al-Quran itu sempurna katanya begitu ya. Tidak ada kontradiksi, ayatnya lengkap ya, dan tidak ada variasi bacaan. Nah, apakah ini semua punya dasar? Apakah ini sesuai dengan realita ketika para peneliti ini mencoba untuk melakukan penelitian dan meneliti tentang bagaimana perkembangan Al-Quran ini dari zaman ke zaman? Nah, ini yang akan kita bongkar. Mari kita lihat langsung dari yang pertama ya. Salah satu buku yang saya rujuk itu misalnya dari buku yang ditulis oleh Ibnu Warak ya. Jadi ini materi penting sekali ya. Kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan Al-Quran ini berdasarkan buku ini ya. Ini Bapak Ibu bisa membeli buku ini, mungkin itu di Amazon atau di beberapa toko online lainnya. Itu judulnya What the Quran Really Says ya. Nah, apa yang penting sebetulnya yang mau saya kutipkan dari dalam buku ini ya. Ini Ibnu Warak menuliskan ya. Ini dia menuliskan bagaimana jika Al-Quran itu dia ilahi ya. Karena Muslim selalu mengklaim bahwa Al-Quran ini berasal dari wahyu dari ilahi. Tetapi pertanyaan kemudian, bagaimana jika klaim itu sebetulnya tidak terbukti? Bagaimana sebetulnya kalau Al-Quran itu justru bukan wahyu ilahi gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah pernyataan kedua adalah jika Al-Quran tidak langsung dari Tuhan, maka itu adalah dokumen manusia ya. Jadi itu sesederhana itu. Jadi kalau bukan wahyu ilahi, maka itu pasti hanyalah dokumen manusia semata. Dan karena ia mengklaim sumber ilahi yang sempurna, kepenulisan manusia akan melemahkan otoritasnya. Jadi ketika Muslim mengakui atau selalu mengklaim bahwa ini berasal dari Allah SWT, wahyu Allah SWT, Allah yang menuliskannya sudah ada di dalam tablet yang ada di sorga, mereka mengatakan demikian. Tetapi ketika dilihat ini sepertinya ini adalah hasil tulisan manusia, dan ketika hal itu ditemukan, maka ini tentu meruntuhkan klaim Islam, meruntuhkan klaim Allah SWT, meruntuhkan Islam itu secara keseluruhan. Ya, dan tentu saja ini dipertanyakan iman apa yang dimiliki oleh para Muslim selama ini ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini wahyu dari Tuhan ya. Jadi ini penting sekali Muslim ya, penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah Humphreys ya. Humphreys ini adalah seorang peneliti ya yang ada di dalam buku ini. Dia mengatakan begini ya. Jika Al-Quran adalah dokumen sejarah, maka seluruh perjuangan Islam selama 14 abad secara efektif tidak ada artinya. Artinya apa sebetulnya ya? Apa yang disampaikan oleh Humphrey ini dikatakan bahwa Al-Quran ini nggak bisa dipakai sebagai sumber sejarah. Ya, tetapi ini Al-Quran ini hanya sekedar bahan ya, atau sekedar tulisan atau sekedar kitab yang dimiliki oleh komunitas tertentu, dan itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai rujukan sejarah. Ya, dan justru kalau itu digunakan sebagai rujukan sejarah, maka seluruh perjuangan Islam selama 14 abad ya secara efektif tidak ada artinya ya. Dan beberapa ilmuwan Muslim juga mengakui ya bahwa memang Al-Quran ini bukanlah sebuah kitab sejarah ya. Nah, kalau mengenai sejarah tidak bisa dirujuk ya, kalau Al-Quran ini tidak bisa dirujuk sebagai kitab sejarah, lalu kisah apa sebetulnya yang diceritakan dalam Al-Quran ya? Jangan-jangan itu buntulan dongeng ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dhani ya. Pak Dhani mengatakan bahwa mau kisah Zeus kah, mau dewa Zeus, mau kisah dongeng, Seven Sleeper, masuk di dalamnya apa saja di dalamnya, yang penting sudah masuk dalam Al-Quran, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Nah, mungkin bagi Pak Dhani dan kroco-kroconya mengamini demikian, tetapi saya berpikir banyak orang di luar sana akan terus bertanya, ini benaran nggak sih ya? Al-Quran ini dari Tuhan atau bukan? Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini ada sebuah buku juga yang saya rujuk ini dari Robert Spencer ya. Judul bukunya itu Did Muhammad
eksis ya, apakah Muhammad pernah ada ya. Dan dia menuliskan, saya mengquote beberapa kalimat yang dia tuliskan di dalam buku ini ya. Ini menyinggung tentang asal usul Al-Quran yang sebenarnya ya. Nah, dia mengatakan bahwa dalam karyanya yang inovatif ya, ini si Wansberg, seorang peneliti juga ya, dia mendalilkan bahwa Al-Quran dikembangkan terutama untuk menetapkan asal usul Islam di Arab, dan bahwa hadis dibuat untuk memberi kekaisaran Arab, sebuah agama yang khas untuk mendorong stabilitas dan persatuan. Jadi alih-alih misalnya kita selama ini membaca hadis itu untuk menjelaskan tentang kehidupan Muhammad, tetapi menurut Wansberg ini di dalam bukunya Robert Spencer, dia mengatakan bahwa hadis-hadis itu dituliskan hanya untuk sekedar memberikan dukungan ya, memberikan dukungan terhadap Al-Quran itu sendiri ya, memberikan konteks supaya apa? Sebetulnya hanya untuk mendorong stabilitas persatuannya ya, mendorong stabilitas persatuan dari umat muslim itu sendiri ya. Jadi para ulama mungkin memberikan konteks, mengarang atau menuliskan hadis untuk memberikan konteks dari Al-Quran itu sendiri, hanya untuk sekedar mendorong stabilitas dan persatuannya. Nah, dalam bahasa sederhana ini sebetulnya adalah masalah politik ya, hanya untuk menstabilkan keadaan, kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan dalam buku ini juga, dikatakan misalnya dalam halaman 60 ya, dikatakan begini. Jika Abdul Al-Malik membangun agama Islam untuk tujuan politik, nah itu yang saya bilang tadi ya, tentang bagaimana hadis itu terbentuk ya, dan ini kalau misalnya dihubungkan dengan tujuan politik, maka kebisuan sebelumnya dari semua penjuri tentang Muhammad, Islam, dan Al-Quran dapat dijelaskan dengan sangat sederhana. Ya, tidak ada referensi untuk hal ini karena Muhammad, Islam, dan Al-Quran belum ada atau masih ada dalam tahap awal. Nah, apa yang dimaksud oleh Robert Spencer di sini sebetulnya ya? Dia mengatakan bahwa kenapa para peneliti susah sekali mengecek atau mencari tahu tentang kebenaran tentang Muhammad, tentang Mekah, tentang Islam ya, di abad ke-7 ya, terutama ini adalah sebuah cara bagaimana para historian atau sejarawan itu atau para ilmuwan untuk mencari jejak seseorang itu, mencari historitas seseorang itu pada zamannya ya. Tetapi para peneliti kesulitan ya, mereka kesulitan untuk mencari tahu tentang keberadaan Muhammad ini di abad ke-7. Dan bukan hanya itu ya, bahkan misalnya Menachem Ali sendiri mengakui dalam sebuah videonya, saya mendengarkan dan menonton Menachem Ali, dia mengatakan bahwa ya Muslim kesulitan memang untuk membuktikan hal ini. Karena apa? Bukti internal di dalam Islam itu sendiri tidak ada. Ya, tidak ada yang menguatkan tentang keberadaan Muhammad di abad ke-7. Ya, dan sumber-sumber Islam yang justru ada itu justru baru ada nanti di ratusan tahun setelah Muhammad meninggal, atau kita bisa lihat nanti itu di tahun 835-an ke atas. Itu artinya di abad ke-9 ya, awal abad ke-9 dan seterusnya. Kita baru bisa menelusuri tentang keberadaan Muhammad, apa yang dilakukannya, dan kemudian ada beberapa hadis yang kita bisa temukan di dalam sirah ya, dan kemudian selanjutnya itu nanti berkembang dengan tafsir Al-Quran. Untuk apa? Untuk memberikan konteks ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Robert Spencer di sini. Dia mengatakan ya, di dalam tulisannya itu dengan mengutip beberapa hasil tulisan yang para ilmuwan lain, dia mengatakan bahwa kenapa hal itu terjadi? Kenapa Muhammad sulit dicari di abad ke-7? Kenapa Mekah sulit dicari di abad ke-7? Kenapa Islam sulit dicari di abad ke-7? Karena apa? Karena itu awalnya pada abad ke-7 itu Islam itu belum terbentuk, dan awalnya itu adalah untuk tujuan politik. Ya, untuk membangun agama untuk tujuan politik ya. Dan ini merujuk kepada Abdul Malik ya. Karena kenapa? Abdul Malik ini kan masa-masa kejayaan Abdul Malik ini kan sekitar 691 ya, 691, 692, itu di mana Abdul Malik itu mencoba membangun misalnya the Dome of the Rock, kemudian juga beberapa aturan-aturan yang terkait dengan Islam, dan ini semua dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tujuan politik ya. Dan setidaknya dia mengatakan bahwa yaitu Muhammad, Islam, dan Al-Quran ya sebetulnya nggak ada di abad ke-7, itu maksudnya ya. Tidak ada, sulit karena hal-hal yang telah saya sebutkan dari awal tadi ya. Nah, kemudian dari mana kita mengetahui tentang keberadaan Muhammad kalau begitu? Ya, di mana kita bisa menelusuri Muhammad kalau begitu? Nah, hal itu hanya bisa kita telusuri misalnya di dalam sirah ya. Di dalam sirah misalnya kalau kita lihat ada satu sirah yang terkenal itu misalnya sirah Nabi Muhammad ya, The Life of Muhammad, itu yang versi bahasa Inggrisnya ya. Ini ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi yang terkenal itu adalah sirah ini ya, The Life of Muhammad, yang diterjemahkan oleh Profesor Guillaume ya. Nah, apa yang bisa kita telusuri di dalam buku ini ya? Ini bercerita tentang biografi paling awal ya. Biografi siapa ini? Biografi Muhammad ya. Biografi Muhammad paling awal ya. Tampaknya ditulis untuk memberikan konteks. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Tampaknya ditulis untuk memberikan konteks pada Al-Quran dan memberikan detail yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah para peneliti inilah tanggapan atau semacam kesimpulan-kesimpulan yang ditarik, yang mereka sampaikan ya, para ilmuwan yang disampaikan ketika mereka meneliti hal demikian, dan ketika mereka melihat biografi Muhammad yang ditulis di dalam sirah ini ya. Jadi ternyata apa yang diceritakan di dalam sirah Nabawiyah misalnya itu yaitu hanya untuk memberikan konteks pada Al-Quran dan memberikan detail yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa ini penting sekali ya? Ini berbeda sekali karena Al-Quran ini naturnya itu berbeda sekali dengan Alkitab ya. Alkitab itu sirahnya ada ya, konteksnya ada. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita langsung tahu ini konteksnya siapa, dia berbicara sama siapa, ini tempatnya di mana, waktunya di mana, kapan, dan apa yang terjadi ya. Itu kalau misalnya kita baca perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Berbeda dengan Al-Quran ya. Itu munculnya sebuah ayat dalam Al-Quran itu kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu ini kapan terjadinya, mengapa itu terjadi, latar belakangnya apa. Dan semuanya itu baru kemudian diketahui nanti setelah kita membaca tafsir, setelah kita membaca hadis, dan atau misalnya kita membaca sirah ya. Dan kita sudah tahu sirah ini baru muncul di abad ke-9.
Ya, jauh sekali setelah Muhammad meninggal. Ya, kemudian hadis-hadis juga baru berkembang pada abad ke-10 ya. Kemudian nanti tafsir-tafsir juga baru berkembang pada masa-masa yang setelah abad ke-8, abad ke-9 ya. Jadi semua ini ya, inilah yang disimpulkan oleh para ilmuwan. Ini hanya untuk memberikan konteks ya. Ya, hanya untuk ya ditulis untuk memberikan konteks pada Al-Qur'an dan memberikan detail yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Oke? Nah, sekali lagi kalau materi ini terlalu padat atau terlalu cepat, silahkan nanti pause ya, ataupun dibaca ulang ya, atau didengarkan ulang apa yang saya sampaikan. Selanjutnya apa yang kita bisa lihat di dalam Sirah Nabawiyah ini? Misalnya dikatakan bahwa hadis ya para ilmuwan mengatakan bahwa hadis kemungkinan besar ditemukan kemudian untuk memberikan lebih banyak konteks pada ayat Al-Quran. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi hadis muncul kemudian di abad ke-10, misalnya hadis Bukhari, hadis Muslim, dan hadis-hadis yang lain ya dari 9 imam ya. Itu muncul kemudian untuk apa? Untuk memberikan lebih banyak konteks pada ayat-ayat Al-Quran. Coba bayangkan ya, bagaimana kamu bisa menjelaskan sebuah ayat Al-Quran yang turun pada abad ke-7, sementara saksinya nggak ada. Dari mana kamu bisa mengarang-arangnya? Hanya dengan berdasarkan katanya-katanya. Nah, inilah masalah yang dihadapi oleh Islam, yang sampai saat ini menjadi bumerang, dan Muslim tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, Ya, namun, dokumen-dokumen ini perhatikan ini baik-baik, ini penting nih. Namun, dokumen-dokumen ini, oke, ditulis lebih dari 150 tahun setelah peristiwa yang diduga terjadi. Inilah alasan kenapa para ilmuwan ini sulit sekali menerima apa yang diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, apa yang diceritakan di dalam hadis, apa yang diceritakan di dalam tafsir-tafsir para ulama Islam. Kenapa? Ini lebih dari 150 tahun setelah peristiwa itu diduga terjadi. Siapa yang mau percaya hal demikian? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Nah, selanjutnya apa ya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah, mari kita lihat ya, satu persatu klaim-klaim bombastis Muslim ini ya. Apa klaim mereka? Ya, klaim mereka yang pertama itu, seperti yang sudah kita sampaikan di awal itu. Pertama, mereka menganggap bahwa Muhammad mulai menerima wahyu dari malaikat Jibril pada tahun 610. Wahyu ini dihafalkan, wahyu ini dihafalkan dan disampaikan kepada para pengikutnya. Ya. Tetapi bagaimana? Ya, apa kenyataan? Ya, seperti apa faktanya ketika penelitian dilakukan? Misalnya kalau kita lihat di dalam satu buku, ini juga buku yang lain ya. Ini adalah buku ketiga yang saya rujuk di sini. Misalnya buku yang ditulis oleh yang diedit oleh Karl-Heinz Ochlik ya. Ini di dalam buku ini judul bukunya Oleh Islam ya. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri ya. Nah, apa yang dituliskan di dalam buku ini? Kita bisa melihat apa yang disampaikan dalam buku ini. Buku ini mengatakan bahwa apa? Al-Quran dikatakan telah ditransmisikan secara lisan dan ditulis pada masa Khalifah Utsman ya. Nah, kemudian apa dikatakan? Varian terutama qiraat, bacaan yang berbeda, menceritakan kisah yang berbeda. Ternyata, alih-alih mengatakan bahwa itu wahyu ini dituliskan, tidak ada perbedaan, ternyata ada varian ya. Dan varian-varian ini memberikan cerita lain. Apakah benar Al-Quran ini adalah wahyu yang diterima dari Allah, wahyu yang diterima oleh Muhammad dari Allah? Dan justru hasil penelitian mengatakan sepertinya bukan ya. Kemudian ada seorang sarjana mengatakan bahwa penjelasan yang paling logis adalah bahwa media transmisi utama bukanlah ingatan para pembaca. Jadi sekali lagi ya, klaim Muslim yang selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu dihafal, itu adalah sebuah klaim omong kosong menurut para ilmuwan ini. Mereka mengatakan itu bukanlah ingatan para pembaca, itu bukan dihafal itu ya. Dalam kata sederhana sebetulnya bahwa Al-Quran itu bukan dihafal, itu nggak masuk akal. Tidak mungkin, ya, itu hanya klaim bohong itu. Ya, dan kemudian apa yang mereka katakan? Melainkan teks atau manuskrip tertulis. Justru itu adalah sebuah teks atau manuskrip tertulis ya. Sekalipun misalnya teks-teks tersebut tanpa titik diakritik ya. Artinya tanpa tanda baca lah, kita bisa simpulkan begini, tetapi disebut sebagai tanpa titik diakritik ya. Atau kita bisa bayangkan bahwa itu adalah sebuah tulisan-tulisan yang itu ya, yang banyak orang bilang itu sebagai Arab gundul ya. Yang kemudian ditafsirkan dengan cara yang berbeda ya, Nah, kemudian kita akan melihat nanti bagaimana hal ini terjadi dan mengapa ini menjadi Al-Quran. Kenapa tulisan-tulisan yang sudah ada ini? Jadi pada dasarnya ini adalah bahwa para ilmuwan ini mengatakan bahwa itu bukan berasal dari ingatan para penghafal Al-Quran, bukan. Justru itu berasal dari teks-teks yang sudah beredar di zaman itu. Ya, katakanlah itu di abad ke-7 atau abad ke-8. Itu adalah Al-Quran ini berasal dari teks-teks yang sudah ada, bahkan sebelum Islam itu ada. Itulah makanya mereka mengatakan ini bukan ingatan para pembaca, tetapi berasal dari teks-teks dan manuskrip yang tertulis. Nah, dari mana teks-teks ini? Mari kita lihat selanjutnya ya. Dengan melihat klaim bombastis Muslim yang kedua, yaitu mereka mengatakan bahwa wahyu-wahyu ini dikumpulkan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Al-Quran. Apakah ini benar? Bagaimana faktanya? Faktanya adalah kalau kita lihat misalnya ini adalah salah satu manuskrip Al-Quran pada yang ditemukan ya, yang diperkirakan ini ditulis atau ada pada abad ke-9 ya. Nah, apa yang bisa kita pahami dari sini ya? Dikatakan di sini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ya, mungkin bukanlah disusun pada pertengahan abad ke-7, artinya pada zaman Utsman ya. Jadi para ilmuwan mereka tidak percaya bahwa itu, bahkan Al-Quran yang Islam punya sekarang ini atau Muslim punya sekarang itu, Al-Quran yang mereka punya itu tidaklah benar kalau itu ditulis atau disusun pada zaman Utsman ya, artinya di tahun 652 dan seterusnya. Tapi apa yang mereka katakan? Tapi mungkin menjelang abad ke-8, artinya apa? Yang menjelang abad ke-8, mungkin di zaman Abdul Malik ya, mungkin sekitar tahun 691, 92 ya, dan ataupun di awal abad ke-8 ya. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa bahkan bisa jadi hingga abad ke-9. Jadi para ilmuwan justru percaya bahwa Al-Quran itu bukanlah sebuah wahyu yang memiliki yang diterima oleh Muhammad, tetapi itu adalah sebuah tulisan yang berkembang dari abad ke abad ya. Dan itu bahkan penulisannya itu sampai berkembang sampai abad ke-9. Nah, ini juga menjadi masalah besar. Kenapa? Ini sudah menjadi lebih dari 200 tahun setelah kematian Muhammad.
ya. Dan ini adalah hasil penelitian para ilmuwan, ya. Ya, jadi bayangkan ini ya. Jadi Al-Quran ini kalau kita bisa ambil summary dari apa yang disampaikan oleh para peneliti dari apa yang saya paparkan tadi itu artinya apa? Bahwa Al-Quran itu bukanlah dari ingatan para penghafal Al-Quran, tetapi dari teks-teks yang ada. Dan kemudian penulisannya, penyusunan-penyusunannya itu tidaklah berlangsung pada abad ke-7 atau pertengahan abad ke-7, tetapi mungkin itu justru berkembang, perkembangannya itu mulai disusun, mulai ditulis itu menjelang apa? Menjelang abad ke-8 dan bahkan hingga abad ke-9. Ya, tentu saja ini sangat jauh sekali dari klaim Islam yang selalu mengatakan bahwa Muhammad ada di abad ke-7, terutama mulai dari 610 sampai 622 ya. Itu adalah masa di mana Muhammad menerima wahyu dari Al-Quran itu. Mari kita lihat klaim yang selanjutnya ya. Ini adalah klaim membasmi Muslim yang selanjutnya. Apa yang mereka katakan di dalam klaim yang mereka ini ya? Mereka mengatakan apa? Nah, ini luar biasa nih. Al-Quran sebagai kitab wahyu ya, ditulis dalam bahasa Arab dan dalam waktu 20 tahun setelah kematian Muhammad. Apakah ini bisa dipercaya? Apakah ini bisa dipercaya dan apakah para ilmuwan ini menganggap bahwa ini sesuatu klaim yang dapat dipegang, bisa dipertahankan? No ya, no. Justru kalau misalnya kita lihat apa yang diungkapkan oleh para ilmuwan, misalnya salah satu ilmuwan yang mencoba untuk meneliti klaim-klaim semacam itu ya. Misalnya ini adalah dari Christoph Lusenberg ya. Nah, salah satu buku yang terkenal yang ditulis ya oleh Christoph Lusenberg ini adalah bukunya yang berjudul The Syro-Aramaic Reading of the Quran. Nah, apa yang dia sampaikan dalam buku ini? Dia mengatakan bahwa ya ini adalah tulisan Christoph Lusenberg. Dia mengatakan ya, saya mulai dari gagasan bahwa bahasa Al-Quran harus dipelajari dari sudut pandang historis linguistik ya. Jadi Christoph Lusenberg ini tidak percaya serta-merta klaim Islam ya, tetapi dia mencoba untuk memahami Al-Quran ini dari sudut pandang linguistik ya. Nah, kemudian apa? Dia mengatakan selanjutnya apa? Ketika Al-Quran disusun, bahasa Arab belum ada sebagai bahasa tulisan. Nah, perhatikan ini ya, belum ada sebagai bahasa tulisan. Nah, dan dengan demikian tampak jelas bagi saya bahwa penting untuk mempertimbangkan terutama bahasa Aram yang pada saat itu antara abad ke-4 dan abad ke-7 bukan hanya bahasa komunikasi tertulis tetapi juga lingua franca di daerah itu, yaitu di Asia Barat. Jadi apa yang dia maksud di sini ya? Dia bilang bahwa sebetulnya ya tentang pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu memang sebelumnya itu bukan dalam bahasa tulisan, terutama mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Oke, tetapi itu sudah menjadi sebuah kisah yang sudah berkembang di area sana ya, atau di area Asia Barat itu ya, dan telah menjadi bahasa yang digunakan telah menjadi bahasa lingua franca. Lingua franca ini artinya bahasa internasional ya. Nah, dan Al-Quran ini belum disusun ya. Al-Quran ini belum disusun, belum dituliskan. Nah, ini jadi sepaham ya, artinya satu narasi dengan apa yang disampaikan oleh para peneliti yang lain yang mengatakan bahwa itu nanti Al-Quran itu baru disusun di awal abad ke-8 hingga abad ke-9 ya. Jadi ini menarik sekali. Ini kalau kita hubungkan semua puzzle-nya ini semua ya, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan dari Al-Quran itu ya. Tidak seperti klaim-klaim Muslim yang selama ini yang selalu mereka bangga-banggakan kepada kita ya. Dari mana ya? Dan kenapa Christoph Lusenberg mengatakan demikian ya? Ya, salah satu alasannya adalah misalnya kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah abjad Arab ya. Di sebelah kanan itu adalah abjad Arab ya. Dan dia mengatakan apa? Abjad Arab lengkap ya, di mana Al-Quran ditulis tidak ada sampai abad ke-7 ya. Belum ada ya. Al-Quran yang ditulis ya, dengan menggunakan huruf Arab, dan ternyata Arab lengkap itu tidak ada sampai abad ke-7. Nah, ini makanya saya bilang ya, hasil-hasil penelitian semacam ini sangat penting dan saya berharap Muslim bisa mencoba untuk memahami ini dengan cara seksama ya. Kenapa? Karena ternyata ini yang terjadi ya, tidak seperti yang kalian bayangkan. Oke? Nah, tetapi apa dikatakan ya? 6 dekade setelah Muhammad meninggal, artinya apa ya? Di masa Muhammad ini semua nggak ada. Ya, abjad Arab ini nggak ada. Oke, maka itulah kenapa banyak Muslim, banyak para ilmuwan mengatakan ini nggak mungkin, Al-Quran itu nggak mungkin disusun pada abad ke-7, nggak mungkin, karena apa? Abjadnya aja nggak ada, ya, abjadnya nggak ada. Oke, nah selanjutnya apa? Ya, ini misalnya kalau kita lihat ya, apa yang dikatakan ya, dia juga mencoba untuk mengangkat isu bahwa bentuk paling awal dari Al-Quran mungkin berasal dari liturgi Kristen. Nah, ini yang juga pernah saya beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan ya. Ini sepertinya ya Al-Quran ini berasal dari liturgi Kristen yang sudah berkembang pada masa itu ya, di daerah Asia Barat tadi itu ya. Itu mungkin berasal dari liturgi Kristen dan tafsir Yahudi ya, misalnya Targum. Makanya kita bisa lihat ya bagaimana dongeng-dongeng orang Yahudi itu bisa ada di dalam Al-Quran ya. Misalnya kisah tentang Adam yang keluar dari tungku api, kemudian banyak lah ya, banyak bagaimana misalnya itu burung gagak mengajari Habel untuk mengajari Kain untuk mengubur adiknya yang telah dia hilangkan nyawanya, misalnya begitu ya. Itu semua dari Targum ya. Dan itu cerita-cerita Yahudi. Itulah kenapa salah satu dasar dari Lusenberg ini mengatakan, nah, ini Al-Quran ini sebetulnya bukan murni dari Allah SWT, tapi justru berasal dari kisah-kisah yang telah berkembang ya, mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Oke? Nah, dan dikatakan di sini mula-mula dalam bahasa Syria dan bahasa asing lainnya. Jadi tidak seperti klaim Al-Quran yang mengatakan bahwa itu disusun di dalam bahasa Arab asli, bahasa Arab murni ya. Itu tidak benar. Tidaklah benar menurut Christoph Lusenberg. Karena kenapa? Dia menemukan bahwa ini justru Al-Quran itu awalnya itu ada di dalam bahasa ya, atau dikomunikasikan di dalam bahasa Syria dan juga bahasa asing yang lain ya. Nah, selanjutnya apa ya? Ya, selanjutnya dia mengatakan bahwa ya, ini mari kita baca sama-sama. Oke. Dia mengatakan bahwa ini dilakukan secara lisan dan dimasukkan di dalam format bahasa Arab. Nah, ini jadi di Arabisasi terjadi
Arabisasi ya. Apa yang diarabisasi sebetulnya ya? Diarabisasi teks-teks yang tadi itu ya, misalnya liturgi Kristen ya, kemudian juga beberapa targum-targum Yahudi tadi itu ya, kisah-kisah tentang orang Yahudi, bahkan dongeng-dongeng lain itu diarabisasi ya, diarabisasi ya. Kemudian apa ya? Meskipun mempertahankan sebagian besar struktur dan guapan sebelumnya, beberapa kata asing tetap ada di dalam proses peleburan bahasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Christoph Lusenberg ini. Dia mengetahui ini ada banyak sekali kata-kata asing di dalam Al-Qur'an ini. Nah, inilah bukti yang dia ajukan ya, diajukan bahwa membuktikan bahwa Al-Quran itu sebetulnya awalnya itu bukan bahasa Arab asli ya, justru itu adalah dari bahasa Aram dan juga bahasa-bahasa yang lain ya. Nanti kita bisa lihat ya, ataupun kita bisa mencari ya, banyak sekali bahasa atau kosakata bahasa asing yang diarabisasi ya. Dan baik itu Menachem Ali misalnya ya, polemikus Islam ya, Menachem Ali ataupun revisionis ya, revisionis misalnya itu yang Munim Siri ya, Munim Siri juga mengakui hal demikian ya, mengakui hal demikian bahwa memang banyak kata-kata asing di dalam Al-Quran ini. Salah satunya itu misalnya Injil ya, Injil ya. Quran itu sendiri kan bukan, mereka mengatakan kata Quran itu sendiri bukan bahasa Arab asli ya, tapi itu Korean ya. Ya itu nanti kita bisa lihat ya. Selanjutnya ya, apa yang dikatakan oleh Christoph Lusenberg di dalam bukunya ya, dia mengatakan apa? Ya, bentuk awal tulisan Arab berasal dari dua kemungkinan sumber. Ya, sumbernya dari mana? Dari misionaris Kristen yang membuat naskah dari liturgi Syria dan pedagang mengembangkan naskah itu untuk transaksi ekonomi sederhana. Nah, kedua bentuk aksara tersebut kemungkinan besar didasarkan pada aksara Siro-Aram. Itu yang saya bilang tadi ya, Siro-Aram ya, Syria dan Nabatean ya, yang keduanya dikembangkan dari bahasa Aram ya. Nah, jadi inilah informasi yang justru ditemukan oleh para ilmuwan ini, memberikan kita informasi bahwa ya Al-Quran ini tidak seperti yang diklaim ya, bahwa itu adalah bahasa Arab murni ya. Ternyata itu berasal dari bahasa asing ya, selain bahasa Arab. Selanjutnya apa? Ya, ini adalah salah satu juga seorang peneliti Islam ya, dan yang secara khusus meneliti tentang Al-Quran, namanya itu Gunter Luling ya. Nah, di dalam bukunya ini adalah sebuah buku yang paling ditakuti oleh Muslim ya sampai saat ini. Kenapa? Buku ini memberikan pembahasan yang sangat-sangat komprehensif ya. Beberapa pembahasan mengatakan memang materi yang disampaikan dalam buku ini agak berat ya, tetapi sangat komprehensif ya, dan ini sangat ditakuti oleh Muslim sampai saat ini ya. Belum ada yang mencoba untuk membantah apa yang disampaikan oleh Gunter Luling di dalam bukunya ya. Bukunya ini berjudul A Challenge to Islam for Reformation ya. Nah, apa yang dikatakannya di dalam ini ya, ini Robert Spencer di dalam halaman 13 dia mengutip Gunter Luling mengatakan apa. Gunter Luling mengatakan bahwa Al-Quran asli sama sekali bukanlah teks Islam. Apa? Quran asli sama sekali bukanlah teks Islam ya, melainkan apa? Melainkan dokumen Kristen pra-Islam. Jadi coba bayangkan ya, udah berapa orang para ilmuwan ini mengatakan demikian ya. Christoph Lusenberg ya, Gunter Luling, kemudian ilmuwan-ilmuwan yang lain. Apa yang mereka temukan? Ini Quran ini sama sekali bukanlah teks Islam. Artinya apa? Bukan bahasa Arab asli, coy. Bukan ya, melainkan dokumen Kristen pra-Islam. Jadi itu seperti yang disampaikan oleh Christoph Lusenberg tadi ya. Ini justru adalah sebuah narasi yang sudah berkembang mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7, dan itu kebanyakan dimiliki oleh orang Kristen dan orang Yahudi ya. Nah, kemudian apa yang dipercaya oleh Luling ya? Luling percaya bahwa Al-Quran mencerminkan teologi sekte Kristen non-Trinitarian. Oke, dan ini menarik ya. Kalau misalnya kita telusuri dalam Al-Quran itu kan banyak sekali Al-Quran itu mencoba untuk menyerang iman ortodoksi kekristenan ya, terutama masalah Trinitas ya. Dan ternyata ini apa yang ditemukan oleh Gunter Luling ini, dia mengatakan bahwa Al-Quran ini mencerminkan teologi sekte kekristenan non-Trinitarian ya, artinya dari sekte-sekte sesat lah ya, yang meninggalkan jejak teologi Islam, terutama dalam gambarannya tentang Kristus dan unitarianismenya yang tanpa kompromi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ajaran Islam dan ajaran unitarianisme ya, itu sebetulnya mirip-mirip ya. Bedanya itu saja adalah bahwa Islam itu percaya kepada Muhammad ya, mereka percaya bahwa Muhammad adalah sebagai nabinya. Tetapi kalau kita lihat di dalam unitarianisme ya, mereka tidak percaya Muhammad. Itu saja sebetulnya bedanya. Tetapi konsep tentang ketuhanan itu sama ya, antara unitarianisme dan Islam itu sendiri ya, atau Quran itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya apa ya? Ini yang disampaikan oleh misalnya ada ketika misalnya Profesor Gerd Puin ya. Gerd Puin ini diwawancara seorang peneliti naskah Al-Quran ya, naskah Al-Quran. Bahkan dia melakukan penelitian, melakukan foto-foto, termasuk misalnya manuskrip Sana'a yang sangat terkenal dia telusuri ya. Dan dia diwawancarai oleh salah satu media massa terkenal ya, namanya The Atlantic ya. Nah, di dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Atlantic itu pada tahun 1999, dia mengatakan begini ya. Dia mengatakan begini. Gagasan saya, ini saya perbesar deh ya. Gagasan saya bahwa Al-Quran adalah semacam campuran teks yang tidak sempurna dipahami bahkan pada masa Muhammad. Jadi bayangkan ya, apa yang dikatakan oleh Gerd Puin ini ya. Alih-alih bahwa Al-Quran itu adalah sebuah teks Arab asli yang mudah dimengerti dan jelas, Gerd Puin justru mengatakan ya, Profesor Gerd Puin mengatakan bahwa ini adalah sebuah Al-Quran yang sama sekali tidak jelas ya. Sama sekali tidak jelas. Dan itu juga sebetulnya disebutkan di dalam bukunya Lusenberg tadi itu ya. Di dalam bukunya Lusenberg sebetulnya dia juga mengatakan demikian ya. Sekitar 25% Al-Quran itu tidaklah jelas ya. Itulah salah satu juga yang mendorong Lusenberg di dalam penelitiannya itu melakukan penelitian
dan menemukan bahwa Al-Quran ini atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah dari bahasa asing ya. Kenapa? Karena 25%-nya itu ya tidak jelas itu tadi ya. Banyak sekali kata-kata yang tidak dipahami. Dan ini diteruskan oleh misalnya Profesor Godwin ini, dia mengatakan ini susah untuk dipahami ini ya. Bahkan pada masa Muhammad katanya, katakan misalnya Muhammad itu ada pada abad ke-7 dan dia mengatakan ini pada abad ke-7 dia meyakini itu sulit untuk dimengerti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Dia mengatakan selanjutnya apa? Banyak dari mereka bahkan mungkin 100 tahun lebih tua dari Islam itu sendiri ya. Jadi dia mengatakan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu justru ada kosakata yang digunakan ya ratusan tahun sebelum Islam itu sendiri ya, termasuk teks-teks yang saya dan ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Luxemburg tadi ya. Itu adalah sebuah narasi atau sebuah cerita, mungkin kisah yang sudah berkembang mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7 ya. Bahkan di dalam tradisi Islam ada sekumpulan besar informasi yang kontradiktif ya, padahal Muslim selalu mengatakan ini Al-Quran tidak punya kontradiksi ya. Para ilmuwan justru mengatakan ada kontradiktif ya, termasuk misalnya apa? Termasuk substrat Kristen yang signifikan, seseorang dapat memperoleh seluruh anti sejarah Islam dari mereka jika diinginkan ya. Dia mengatakan juga ya, Al-Quran mengklaim dirinya sendiri sebagai mubin atau jelas ya, tetapi jika Anda melihatnya, Anda akan melihat bahwa setiap kalimat kelima atau lebih tidak masuk akal ya. Banyak Muslim akan mengatakan sebaliknya tentu saja, tapi faktanya 1/5 dari teks Al-Quran tidak dapat dipahami. Itu yang saya bilang tadi ya, 20% ya. Jadi Godwin mengatakan 1/5 Al-Quran itu tidak bisa dipahami. Artinya apa? 20% coy. 20%. 20%. Oke? Nah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya dia mengatakan bahwa ya di dalam artikelnya itu di The Atlantic ya, dia mengatakan ya, inilah yang menyebabkan kecemasan tradisional tentang penerjemahan. Jika Al-Quran tidak dapat dipahami, bahkan jika tidak dapat dipahami oleh bahasa Arab, dalam bahasa Arab, maka tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Jadi bayangkan ya, 25% Al-Quran itu tidak bisa dipahami bahkan di dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin hal itu bisa diterjemahkan di dalam bahasa lain? Tidak mungkin. Itu yang disampaikan oleh Profesor Godwin ini ya. Nah, kemudian apa? Selanjutnya apa? Itulah mengapa umat Islam takut. Jadi sekali lagi ya, bukan saya ngada-ngada ketika saya mengatakan tadi itu bahwa Muslim ini sebetulnya sedang dalam ketakutan. Ya. Sedang dalam ketakutan. Kenapa mereka takut? Ya karena itu tadi 25% Al-Quran, teks Al-Quran itu tidak dapat dipahami ya. Dan salah satu misalnya contoh yang dikatakan oleh Godwin itu adalah ketika misalnya kita bisa telusuri lah ya 5 bytes ya, setelah membaca 5 byte ayat Al-Quran ya, kemudian ayat selanjutnya itu menjadi nggak jelas ya, nggak nyambung ya, kadang nggak nyambung ya. Dari ayat pertama dia katakan demi kuda yang terengah-engah ya kan. Nah, 5 ayat setelah itu entah nyambung kemana ya kan. Nggak jelas aja ujung pangkalnya nggak jelas ya. Ini yang disampaikan oleh Godwin ini juga ya. Kemudian apa? Dia mengatakan karena Al-Quran berkali-kali mengklaim telah jelas, tetapi sebenarnya tidak, terdapat kontradiksi yang nyata dan serius. Sesuatu yang lain pasti terjadi. Jadi dia mengatakan ya, klaim Al-Quran mengatakan bahwa ini jelas ya, dan tidak kontradiktif. Tetapi penelitian atau temuan mengatakan sebaliknya. Maka inilah kenapa Godwin mengatakan sepertinya ada sesuatu yang basi lah, kira-kira gitu ya. Sebetulnya itu dalam bahasa sederhana begitu. Ini semua ada sesuatu yang basi ini ya. Susah untuk bisa dipercaya semacam ini ya. Nah, selanjutnya dia mengatakan ya, ini adalah klaim bombastis Muslim yang selanjutnya ya. Misalnya ini adalah klaim yang keempat ya. Aduh, ini. Oke. Apa yang ada di dalam klaim Muslim yang keempat ini? Coba ya, saya perjelas kepada Muslim. Ini adalah klaim yang keempat. Dikatakan mereka mengatakan bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab murni dan jelas. Nah, itu tadi justru para peneliti mengatakan tidak jelas ya. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran dalam bahasa Arab yang sempurna karena Allah menulisnya di surga. Nah, justru tidak sempurna ya. Justru tidak sempurna. Apalagi kalau mereka misalnya percaya bahwa Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 dan kemudian dikanonisasi pada abad ke-7 pada masa Utsman, sementara huruf abjad Arab itu sampai akhir abad ke-7 pun belum ada semua lah, kira-kira begitu. Jadi ada banyak sekali kontradiksi di dalam narasi-narasi yang berkembang ya. Ada banyak sekali narasi-narasi yang kontradiktif di dalam narasi Islam itu sendiri. Oke? Selanjutnya apa ya? Mari kita lihat ya tentang istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran ini ya, istilah non-Arab ya. Dan para peneliti justru menemukan banyak sekali ya. Dari penelitian mereka mengatakan bahwa ada lebih dari 100 istilah non-Arab dalam Al-Quran, lebih dari 100 ya. Nah, itu yang saya bilang tadi itu ya. Lebih dari 100 istilah non-Arab dalam Al-Quran. Dan itu ternyata istilah-istilah tersebut atau kosakata yang telah mengalami Arabisasi tersebut justru berasal dari bahasa Mesir, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Syria, Akkadia, Ethiopia, dan Persia ya. Dan ini justru sangat bertentangan ya, atau bertolak belakang dengan klaim para Muslim atau klaim Al-Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab murni ya. Nah, ternyata itu adalah sebuah bahasa yang diarabisasi ya. Kalau sebuah bahasa diarabisasi berarti bukan Arab murni dong, gitu ya. Yang kedua apa juga yang bisa ditemukan ya? Para peneliti juga mengatakan bahwa kata Quran itu sendiri ya kemungkinan besar berasal dari bahasa Syria ya, yang dalam bahasa Syria itu disebut sebagai Qaryana ya, ini ya, Qaryana yang berarti lectionary ya, lectionary itu ya. Dan biasanya mengacu pada leksionari Kristen ya. Nah, itu jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh para ilmuwan ini masih dalam satu arah ya, senada semua ya. Ini semua berasal dari teks-teks orang Kristen dan terutama leksionari Kristen. Oke? Selanjutnya apa ya? Dia juga mengatakan misalnya di dalam bukunya Robert Spencer ya. Di dalam bukunya Robert Spencer ini seorang peneliti namanya Minghana, dia mengatakan bahwa hampir semua istilah agama di dalam Al-Quran berasal dari bahasa Syria. Jadi sekali lagi banyak sekali para ilmuwan ini mengatakan bahwa ini Al-Quran ini bukan bahasa Arab asli ya.
Kemudian sekali lagi kita merujuk lagi kembali apa yang disampaikan oleh Gunter Luling dalam bukunya. Dia mengatakan apa? Ya, dia mengatakan apa ya? Robert Spencer mengutipnya. Ya, dia mengatakan Luling mengatakan bahwa sekitar sepertiga teks Al-Quran didasarkan pada teks Kristen pra-Islam. Wow. Nah, ini saya kurang tahu apakah Muslim menyadari hal ini, tetapi Muslim selalu menyerang iman kekristenan. Ya. Tapi para peneliti justru menemukan bahwa ini, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu, tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu adalah sepertiga Al-Quran didasarkan pada teks Kristen pra-Islam. Ya, yang mencuri siapa, ya kan? Ya, padahal apa yang sekarang sedang digaung-gaungkan oleh para Muslim? Aduh, itu kata Allah, itu kalian kenapa Alkitab menggunakan kata Allah yang ada di dalam Al-Quran? Itu kata Allah itu milik Islam. Peyekmu lah, ya kan? Lu makan peyek dulu lah, ya kan? Biar agak lancar lah otak kan gitu. Ya, justru para peneliti mengatakan bahwa sepertiga teks Al-Quran itu berasal dari teks Kristen pra-Islam. Jangan kau bolak-balik, jangan Muslim sok-sokan. Ini hasil penelitian. Oke? Nah, selanjutnya apa ya? Saya mau cepat saja ya. Silakan nanti Muslim mencoba membantahnya. Coba saja membantah dari apa yang disampaikan oleh para ilmuwan ini ya. Gertpuin juga mengatakan ya, dia mengatakan 20% dari Al-Quran tidak dapat dipahami bahkan oleh para ahli bahasa Arab. Ngeri nih cuy. Ya, ngeri nih. 20%. Bayangkan. Ini adalah sebuah angka yang sangat luar biasa ya. 20% dari Al-Quran itu yang seperlima Al-Quran itu tidak dapat dipahami bahkan di dalam bahasa Arab sendiri. Ngeri nih. Ya, ngeri nih. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Luxemburg? Luxemburg juga mengatakan bahwa ini bukan Gertpuin ya, tapi Luxemburg. Luxemburg mengatakan menunjukkan bahwa Al-Quran itu jauh lebih masuk akal ketika diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Syria ya. Jadi Luxemburg sangat yakin bahwa Al-Quran itu awalnya itu ditulis dalam bahasa Syria ya, dan kemudian ketika dia membaca Al-Quran itu dikembalikan ya, dikembalikan ke bahasa aslinya, ke bahasa Syria, maka hampir semua kata-kata yang tidak jelas di dalam Al-Quran itu bisa dijelaskan di dalam bahasa Syria. Itu hasil penelitian dia. Itu menarik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ya, ini misalnya hasil penelitian Gertpuin ya, saya mencoba untuk mengutip saja ya beberapa hasil, mencoba untuk menunjukkan bagaimana mencoba untuk mengekspos ketidakjelasan Al-Quran ya. Ini adalah hasil penelitian dari Gertpuin misalnya ya. Bapak Ibu bisa membeli bukunya, namanya bukunya itu adalah The Hidden Origin of Islam ya. Nah, ini di sebelah kiri ini. Yang Bapak Ibu bisa membelinya, Muslim bisa membeli bukunya, itu tersedia di toko-toko online ya. Di dalam halaman 335 di sini, ini ada salah satu tulisan dari Gertpuin ini. Dia mencoba untuk mencari tahu sebetulnya kata laikah ya, kata laikah kemudian atau al-laik ya, itu di dalam Al-Quran yang dikutip dalam atau yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebetulnya dari mana? Ya. Nah, itu sebetulnya saya hanya menunjukkan ini adalah bahwa ini kata tersebut itu telah menjadi perdebatan, telah menjadi bahan topik para ilmuwan untuk mencari tahu ini berasal dari mana, kata ini berasal dari mana ya. Ini ada yang mengatakan itu kata aslinya itu adalah leukome ya, dan ada yang mengatakan itu kata yang lain ya. Dan saya hanya menunjukkan salah satu contohnya saja bahwa memang ada kata-kata di dalam Al-Quran itu bahkan di dalam bahasa Arab sendiri tidak dapat dipahami. Ngeri. Oke? Nah, kemudian ya, sekali lagi ini juga si Luxemburg pernah diwawancarai oleh media massa ya, dan dia ditanya ya, kalau begitu apakah Al-Quran tidak lain adalah versi Arab dari Alkitab Kristen ya? Jadi ada yang mewawancarai dia ya. Christoph Luxemburg mengatakan ya, pada asalnya Al-Quran adalah buku liturgi Syro-Aram ya. Jadi ini dengan tegas si Christoph Luxemburg ini mengatakan dari hasil penelitian, dia mengatakan ya, Al-Quran ini adalah buku dari liturgi Syro-Aram ya, dengan himne dan kutipan dari kitab suci yang mungkin telah digunakan dalam layanan suci Kristen. Ya, makanya kita tidak heran ya, di dalam Al-Quran itu kan kita bisa melihat ada kata-kata atau kalimat-kalimat pengulangan ya. Misalnya, nikmat apalagi yang kau dustakan, nikmat apalagi yang kau dustakan. Dan misalnya di dalam satu surah itu kalimat nikmat apalagi yang kau dustakan itu bahkan sampai diulang sekali. Nah, kalau kita ingat-ingat bagaimana himne Kristen di dalam gereja ya, itu kan ada misalnya itu himne itu dibacakan oleh misalnya itu pembawa liturgi kemudian nanti disambut oleh jemaat. Jadi mereka bersaut-sautan ya, Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada salah satu ayat misalnya itu, yaitu seperti himne semacam itu ya. Jadi ada saut-sautan antara pembawa liturgi dan jemaat, kira-kira begitu. Nah, inilah kita bisa lihat ya bagaimana Al-Quran ini berkembang ya, dan para peneliti menemukan hal yang demikian ya. Ya, tapi tetap saja ini selalu diingat ya. Kalau pertanyaan kemudian adalah, kalau misalnya Al-Quran ini berasal dari liturgi Kristen, ya bagaimana dengan kisah Zaid? Bagaimana kisah Zaid dikawinkan oleh SWT dengan Zainab misalnya begitu ya. Nah, Christoph Luxemburg memberikan contoh ini ya. Dia mengatakan bahwa itu sebetulnya kisah itu bukan kisah tentang Zaid di situ ya. Tidak ada kalau dikembalikan ke dalam bahasa Syro-Aram atau dalam bahasa Syria, dia mengatakan justru itu tidak berbicara tentang Zaid di situ, nggak ada sama sekali. Nah, inilah yang terjadi ketika Al-Quran itu atau himne-himne atau liturgi Kristen itu diarabisasi, maka memiliki arti yang berbeda ya. Jadi kacau semua ya. Jadi diartikan berbeda semua. Jadi kacau ya. Atau penjelasan kedua dari yang ditawarkan oleh para ilmuwan, mereka mengatakan bahwa itu ada banyak sekali ayat Al-Quran itu yang diinterpolasi kemudian ya. Diinterpolasi kemudian itu maksudnya
dari teks-teks yang berasal dari liturgi-liturgi Kristen itu lalu dikembangkan ya, dikembangkan kemudian untuk menyesuaikan kebutuhan para ulama Islam pada masa-masa abad ke-8 gitu ya. Itu kalau misalnya kita hubungkan puzzle-nya begitu ya. Nah, wawancara yang dilakukan kepada Christian Luxemburg ini juga memberikan informasi yang lain ya. Misalnya dia ketika dia ditanya apa hubungan antara bahasa budaya ini dan asal muasal Al-Qur'an ya. Lalu dia mengatakan ya, mulai abad ketiga, orang-orang Kristen Suriah tidak membatasi diri untuk membawa misi evangelis mereka ke negara-negara terdekat seperti Armenia dan Persia. Mereka terus maju ke wilayah-wilayah yang jauh sampai ke perbatasan Cina dan pantai barat India, selain seluruh semenanjung Arab sampai ke Yaman dan Ethiopia. Oleh karena itu, ini sangat mungkin bahwa mewartakan risalah Kristen kepada orang-orang Arab, mereka akan menggunakan antara lain bahasa Badui atau bahasa Arab ya. Jadi ini adalah bagaimana Kristen Luxemburg itu memberikan penjelasan kenapa kok bisa ya liturgi Kristen ini kok diarabisasi dan menjadi Al-Qur'an ya. Nah, kemudian ya, dia menambahkan bahwa untuk menyebarkan Injil mereka terus menggunakan campuran bahasa ya. Ya tentu saja lah ya. Orang Kristen kan bukan sebuah agama yang hanya manut pada satu bahasa ya. Ya Injil itu yang penting disampaikan ya, di dalam segala bahasa ya. Ya tentu para evangelis, para misionaris ya belajar tentang bahasa yang berkembang pada saat itu ya untuk tujuan apa? Tujuan penginjilan ya. Tetapi orang-orang para ulama ini, orang-orang Islam ini mencoba mengambil liturgi itu lalu kemudian mereka adopsi, mereka arabisasi dan kemudian mengembangkan arti yang jauh dari tujuan awal, jauh dari pengertian awalnya ya. Kacau ya, kacau. Nah, kemudian apa? Tetapi di era di mana bahasa Arab hanyalah kumpulan dialek dan tidak memiliki bentuk tertulis, para misionaris tidak punya pilihan selain menggunakan bahasa sastra dan budaya mereka sendiri, yaitu ke Siro-Aram. Jadi awalnya itu ya karena tidak ada tulisan bahasa Arab. Ya, ingat tadi ya bahwa Arab ya abjad Arab itu baru muncul di akhir abad ke-7 ya. Nah, bagaimana para misionaris ini menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan ya? Dan tentu mereka menggunakan bahasa yang sudah berkembang pada saat itulah ya. Mereka menggunakan bahasa Siro-Aram ya, termasuk di dalam tulisan-tulisan mereka. Yang sebetulnya kalau dibandingkan antara bahasa Siro-Aram ini dengan bahasa Arab itu ada kemiripan-kemiripan ya. Ada kemiripan-kemiripan dan inilah bahasa Siro-Aram inilah, liturgi yang berbahasa Siro-Aram inilah yang diarabisasi ya, yang dijadikan sebagai Al-Qur'an oleh Islam ya. Nah, hasilnya adalah bahasa Al-Qur'an lahir sebagai bahasa Arab tertulis tetapi salah satu turunan Arab Aram ya. Jadi ini adalah sebuah arabisasi bahasa Siro-Aram ya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Robert Spencer di dalam bukunya ya. Coba kita baca ya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa di sini ya? Mungkin bahwa Al-Qur'an pada awalnya tidak ditulis dalam bahasa Arab ya. Sama sekali tidak ya. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ketika agama baru sedang dikembangkan ya. Kemudian dia mengatakan Al-Qur'an sendiri menunjukkan bukti bahwa adaptasi dari teks Kristen ya. Jadi sekali lagi ya, ada beberapa para ilmuwan yang telah saya kutip di sini, yang telah saya tampilkan di sini. Mereka sepakat ya, ini semua berasal dari liturgi Kristen ya, bahwa Al-Qur'an itu berasal dari liturgi Kristen. Itulah asal mula Al-Qur'an itu sendiri. Jadi tidak seperti klaim Muslim selalu mengatakan, oh ini wahyu dari Allah SWT, ya udah ditulis dalam bahasa Arab asli yang ada ditulis di surga, begini bukan nggak ada itu, ya nggak ada. Ya. Hasil penelitian ya sejarawan membuktikan sebaliknya. Oke? Selanjutnya apa ya? Misalnya dari hasil penelitian dari Luxemburg itu ya, itu banyak Muslim percaya ya, dan dalam terjemahan Al-Qur'an misalnya tentang hur yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Nah, ternyata ketika itu dikembalikan ke dalam bahasa aslinya, bahasa Siro-Aram, itu hur itu bukan bidadari, bukan perawan ya, tetapi itu adalah anggur putih ya. Nah, itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan itu adalah sebuah anggur. Jadi kepada Muslim yang berharap dia dapat bidadari ya, 70 bidadari nanti di jannah ya, ternyata bukan bidadari ya. Setelah dikembalikan ke dalam bahasa asli yang Siro-Aram, itu hanya sekedar buah anggur putih ya. Itu hanya sekedar buah anggur putih ya. Dan sebetulnya ini menarik ya, ada sebuah juga penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang lain ya. Dia menemukan di dalam awan-awan ya, di dalam awan-awan bangunan The Dome of the Rock itu juga beberapa santo-santo itu memegang beberapa buah anggur ya. Jadi bayangkan ya, The Dome of the Rock itu kan dipercaya dibangun pada tahun 691-92 begitu ya. Dan itu ada semacam lukisan dari santo-santo itu yang memegang buah-buah anggur di sana ya. Ya misalnya inilah yang kemungkinan. Inilah kenapa ini sangat masuk akal ketika misalnya Luxemburg ini mengatakan bahwa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu tentang hur itu bukanlah hur bidadari, tapi buah anggur, karena buah anggur ini dipakai sebagai lambang di dalam misalnya buah yang dinikmati di dalam surga yang berkembang pada masa abad-abad mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Jadi kacau semua ya, ketika diarabisasi semua bahasa Siro-Aram ini jadi kacau ya. Jadi kacau mereka duga atau mereka pikir ya, Muslim berpikir bahwa itu bukan buah anggur tapi bidadari katanya ya. Sampai ada yang meledakkan diri kan, yang meledakkan diri hanya untuk mendapatkan buah anggur. Wah, ini kan buah anggur kamu bisa beli di minimarket lah ya, nggak mesti harus ke jana kalau mau beli buah anggur ya, ke minimarket ya. Di Alfamart juga ada itu saya yakin, atau di 7-Eleven ada itu ya, beli aja di sana. Ngapain nunggu dulu meledakkan diri kan gitu ya. Dan ini adalah klaim yang terakhir ya, kalau klaim bombastis Muslim yang kelima. Apa yang klaim mereka ini ya? Mereka mengatakan bahwa tidak ada varian bacaan ayat yang hilang ya, tidak ada varian bacaan Al-Qur'an katanya ya. Apakah benar ini benar adanya atau justru tidak seperti kenyataannya? Nah, apa benar ini ya? Dan bukan hanya itu, mereka mengatakan tidak ada ayat yang hilang katanya begitu, atau tidak ada bacaan yang bertentangan dalam berbagai teks ya. Dan justru ini, misalnya kalau kita dengarkan pernyataan dari
Munir seorang revisionis ya, Muslim itu sendiri, dia mengakui bahwa sebetulnya ada dua ayat, bukan dua ayat ya, ada dua surah. Ada dua surah dalam Al-Quran itu hilang ya. Sampai sekarang itu banyak para ilmuwan Muslim mencoba untuk merekonstruksi surah yang hilang itu dari Al-Quran. Dua surah, bukan hanya ayat ya. Nah, dan kemudian bukan hanya itu ya, bukan hanya hilang dua surah, ada juga misalnya ayat-ayat yang bahkan ada sebuah penelitian yang pernah saya bahas, saya teliti juga, itu ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa ada sekitar 300 ayat yang hilang dari satu surah di dalam Al-Quran ya. Satu surah kehilangan sekitar 300 ayat. Ngeri itu ya. Padahal Muslim selalu mengatakan ini Al-Quran ini tidak pernah berubah ya, ayatnya tidak pernah hilang ya. Bukan hanya ayat yang hilang, surah pun hilang. Ngeri ya. Nah, terus apa yang dikatakan oleh para ilmuwan ya? Justru yang bisa ditemukan adalah bahwa ini si Arthur Jeffrey ya. Arthur Jeffrey ini justru mengatakan bahwa ada varian ya, ada varian bacaan Al-Quran ya. Ada banyak sekali varian bacaan Al-Quran ya. Sampai sekarang itu sudah ditemukan setidaknya 37 varian Al-Quran ya. Varian bacaan Al-Quran. Oke. Ya, si Arthur Jeffrey ini juga ya bahkan menulis sebuah buku, dia memberikan 9 halaman tentang varian bacaan Al-Quran. Dan kemudian Al-Quran Yaman mengungkapkan bahwa klaim Muslim atas teks yang seragam tidak dapat lagi dipertahankan. Artinya apa? Ya, ketika mereka mengatakan bahwa ini Al-Quran itu cuma satu, mulai dari ujung saat dari barat ke timur itu ya, di dalam negara Muslim ya, negara di mana-mana Muslim selalu menggunakan satu Al-Quran dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Itu sebuah hal yang tidak dapat lagi dipertahankan ya, sebuah argumen yang tidak bisa lagi dipertahankan. Oke? Ini adalah perkembangan terakhir ya, perkembangan terakhir, dan saya juga mengikuti kelas dari Profesor dan Brubaker ini ya. Saya mendengarkan kelasnya dan dia mengatakan ya, ada satu bukunya yang dia tulis beberapa waktu yang lalu ini, sebetulnya dia hanya memberikan 25 contoh ya. 20 contoh dari varian-varian Al-Quran ini ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya ada banyak varian tekstual di dalam Al-Quran, ada ribuan katanya, ada ribuan ya. Dan di dalam bukunya yang sudah dicetak ya dan sudah terjual laris pula ya, itu mengundang reaksi Muslim ya, termasuk misalnya Artikulas ya. Seorang ilmuwan Islam di Mesir kalau nggak salah ya, dia mencoba untuk merespon bukunya Profesor dan Daniel Brubaker ini ya, dan sebetulnya itu tidak menyentuh esensi apa yang disampaikan oleh Profesor dan Daniel Brubaker ini ya. Dan inilah ketakutan yang dialami sekarang. Muslim sekarang sedang ketakutan untuk menghadapi hal semacam ini. Kenapa? Karena klaim-klaim mereka itu ya. Dan bukan hanya itu, klaim itu sendiri sebetulnya dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kenapa Muslim takut sekali? Karena tidak mungkin Al-Quran diubah dong ya. Karena klaim yang demikian itu dibuat oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau klaim itu bisa terbantahkan, itu artinya Allah bukan dari Tuhan. Tidak mungkin Allah SWT. Kalau Muslim percaya bahwa Allah SWT adalah Tuhan, maka tidak mungkinlah Tuhan salah kan gitu. Nah, masalahnya klaim-klaim semacam itu dibuat oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah, kalau klaim itu salah, maka Muslim tidak ada jalan lain untuk bisa merubah atau mengganti klaim demikian ya. Tidak mungkin mereka mengubah apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Tidak mungkin. Inilah ketakutan mereka sampai saat ini, dan kenapa banyak sekali Muslim itu yang melakukan kekerasan ketika mereka dikritisi ya, terutama misalnya masalah teks kritisisme semacam ini ya. Varian-varian Al-Quran yang bisa kita temukan di berbagai kesempatan ya. Nah, apalagi yang bisa kita temukan di dalam bukunya bukunya Profesor Daniel Brubaker ini ya, dia mengatakan bahwa ada berbagai koreksi-koreksi yang dilakukan di dalam Al-Quran yang lebih awal ya, atau yang Al-Quran versi lebih kuno ya. Dia mengatakan bahwa telah lama ditegaskan secara populer bahwa berbeda dengan perjanjian baru, misalnya tradisi manuskrip Al-Quran murni dan sempurna ya. Jadi ini adalah klaim para Muslim ya, tradisi manuskrip Al-Quran murni dan sempurna tanpa pernah ada tanda yang tidak pada tempatnya, apalagi variasi yang melibatkan seluruh kata atau frasa. Studi menarik dari Brubaker menunjukkan bahwa hal ini tidak benar. Apa yang telah penulis lakukan dalam buku pendek ini adalah untuk menyaring penelitian bertahun-tahun ya. Ini adalah sebuah penelitian bertahun-tahun, jadi bukan hanya sebuah opini belaka tanpa dasar ya. Justru ini penelitian yang dilakukan bertahun-tahun dan membuat pembaca umum dapat mengakses contoh-contoh penting dan menarik dari koreksi juru tulis di beberapa manuskrip Al-Quran paling awal ya. Nah, buku tentang koreksi dan salinan Al-Quran tulisan tangan ini menawarkan koreksinya sendiri atas pandangan yang tersebar luas tetapi salah tentang Al-Quran. Dan ini yang disampaikan oleh Dan Brubaker. Itu dia hanya menyampaikan contoh, 20 contoh aja ya, dan Muslim sudah sangat ketakutan luar biasa di seluruh dunia, ngeri ya. Nah, kemudian ada juga kita mengutip buku yang lain ya. Ini yang ditulis oleh Stephen Shoemaker ya, di dalam bukunya yang berjudul Creating the Quran ya. Jadi ini kalau menelusuri bagaimana Quran itu berkembang ya, mengalami evolusi dari masa ke masa ya. Dan apa yang disampaikan oleh Stephen Shoemaker ini ya, dia mengatakan bahwa sudah menjadi tujuan kami untuk mengartikulasi model untuk memahami sejarah formasi Al-Quran yang tidak bersandar pada hanya tradisi Islam atau wahyu ilahi, tetapi Al-Quran didasarkan seperti yang disampaikan Lincoln dalam waktu dan kontingen. Artinya apa ya? Sebetulnya dalam bahasa sederhana, penulis ini menyampaikan ya, bahwa Al-Quran ini punya sejarah. Ya, sejarahnya itu tidak seperti yang diklaim oleh Muslim, yaitu dari wahyu ilahi, tetapi justru itu dibuat dan berkembang dalam kurun waktu tertentu di dalam kontingen tertentu ya, tentu di Asia Barat lah kira-kira begitu ya.
Kemudian selanjutnya ia memandang Al-Quran memang produk kelompok agama tertentu yang terlibat dalam perselisihan teologis tertentu di bawah kepemimpinan seorang nabi dan akhirnya mengukir identitas yang khas sebagai komunitas agama yang baru. Jadi ya agama baru ini terbentuk yang mungkin ada konflik ya, ada konflik secara teologis ya, ya sama lah ya. Misalnya juga misalnya oneness misalnya atau unitarianisme ya kan. Sayangnya adalah orang oneness atau unitarianisme itu mereka tidak membuat kitabnya sendiri ya. Ini Islam ini berhasil membuat kitab sendiri coy ya. Yang sebetulnya itu diperkirakan hanya gara-gara bertentangan secara teologis dengan teologi Kristen Ortodoks ya. Ortodoks maksud saya itu bukan gerejanya ya, tapi Kristen yang ortodoks, Kristen yang mayoritas ya. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa keyakinan religius komunitas ini segera menyatu dengan kekuatan politik kerajaan duniawi yang luas dan sinergi ini membawa kesuksesan besar bagi keduanya di panggung sejarah dunia. Namun kebenaran dari masalah ini adalah seperti yang diamati Krohn ya. Dan ini Patricia Krohn ini juga adalah seorang ilmuwan ya. Jadi banyak sekali ilmuwan yang saya kutip ya di sini, bukan hanya seorang atau dua orang ya. Ini Patricia Krohn ini juga adalah seorang ilmuwan ya, seorang sejarawan juga yang meneliti tentang Islam ya. Apa yang dikatakan oleh Krohn di dalam bukunya ya, bahwa kita tidak tahu bagaimana, di mana dan kapan Al-Quran berasal dan bahwa semua bukti yang kita miliki adalah Al-Quran itu sendiri ya. Jadi Krohn itu sangat skeptik ya, dia mengatakan kita tidak tahu. Sebenarnya Al-Quran ini nggak bisa kita pahami ya katanya, kita nggak bisa telusuri juga. Kenapa? Karena apa yang bisa kita temukan ya cuma Al-Quran itu sendiri ya, karena nggak ada bukti pendukung tentang keberadaan Al-Quran ini di abad ke-7 ya. Ya, dia itu sangat skeptik ya. Dan karenanya kita perlu mengejar bukti Al-Quran kemanapun yang membawa kita tanpa berusaha menyesuaikan dengan cetakan sejarah yang diciptakan untuknya oleh tradisi Islam. Jadi Patricia Krohn mengatakan ya itu memang kerjaan kita sebagai para peneliti ya. Memang itu kerjaan peneliti untuk mengetahui kisah yang sebenarnya ya. Bagaimana caranya untuk mencari tahu ya bagaimana Al-Quran itu sebenarnya terjadi atau terbentuk atau tertulis atau ditulis dikanoskan dengan yang sebenarnya ya, bukan dengan membawa-bawa narasi yang telah terbentuk, bukan membawa-bawa iman yang sudah terbentuk lalu kemudian memaksakan narasi tersebut untuk membenarkan oh ini Al-Quran ada di abad ke-7. Enggak seperti itu ya. Justru para peneliti ini mengatakan no, kita harus mencari tahu yang mana sebetulnya yang sebenar-benarnya. Oke? Dan ini adalah yang terakhir ya. Di dalam buku ini juga disebutkan apa ya? Disebutkan bahwa namun demikian ya. Namun demikian perspektif ini lebih memungkinkan kita untuk memahami perkembangan Al-Quran sebagai kitab suci baru untuk keyakinan agama baru dalam proses yang jauh lebih terintegrasi dengan dunia Yahudi dan Kristen kuno daripada narasi Islam tradisional Al-Quran mula-mula. Jadi di dalam buku itu dikatakan bahwa sebetulnya Al-Quran itu kalau ditelusuri lebih awal justru itu sangat lebih terintegrasi dengan misalnya tradisi-tradisi yang berkembang di dalam kekristenan dan Yahudi ya. Ya itu tadi ya sekali lagi masih satu narasi atau senarasi dengan para ilmuwan yang lain mengatakan bahwa ya itu Al-Quran itu berasal dari liturgi-liturgi orang Kristen gitu. Oleh karena itu, kami sangat setuju ya dengan kecenderungan baru-baru ini untuk memahami Al-Quran sebagai produk dari budaya keagamaan Timur Dekat kuno akhir. Satu-satunya masalah perselisihan adalah menyangkut kapan dan di mana pertemuan dengan dunia kuno akhir ini terjadi ya. Jadi ini adalah sebuah perdebatan yang panjang, belum ada penyelesaiannya, belum bisa ditemukan sebetulnya bagaimana secara pasti Al-Quran itu bisa terbentuk ya, kapan dan bagaimana. Itu secara pasti memang sulit untuk bisa dipahami atau diterima, dan para ilmuwan ini justru menemukan hal berbeda, sangat bertentangan dengan klaim-klaim Islam itu sendiri. Tidak seperti klaim para Islam yang selalu mengagung-agungkan tentang kelestarian Al-Quran, Al-Quran yang tidak pernah berubah, Al-Quran yang cuma satu. Itu semua klaim bombastis yang sangat bertolak belakang dengan hasil penelitian para ilmuwan. Oke? Ya, saya pikir sampai di situ yang mau saya sampaikan.